ada dan menjadi bekal dalam akhirat. Amin. Baik, dengan mengharap doa, mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini. Kita mohon agar kajian kita ini diberi keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan dimudahkan untuk kita amalkan ke depannya. Ala hadiniya wa ala kulniyatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengurangi rasa hormat. Selanjutnya mari kita simak bersama pengetahuan materi yang disampaikan oleh guru kita, yakni Ustaz Ridwan Arif PhD. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Ustaz. Baik, terima kasih Iko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita masih bisa melanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjasa mengajak umat manusia untuk beriman dan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pengarang Al-Hikam, baik itu pengarang matan maupun pengarang syarah, dan juga kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita semua. Ala hazinya wa ala kulli niatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah ma'asyiral muslimin, pengajian kitab Al-Hikam rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu kalam hikmah dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal ibadah, maksud di sini adalah amal ibadah yang zahir, adalah suwarun qaimatun. Apa itu suwarun qaimatun? Seperti jasad
yang berdiri. Seperti jasad, seperti tubuh. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan ruhnya adalah wujud rahasia ikhlas di dalamnya. Di pada pagi hari ini kita membahas tentang ikhlas. Sebelumnya kita sudah membahas ya dalam pertemuan sebelumnya. Ikhlas adalah salah satu sifat terpuji yang mana dengan sifat ini kita mesti menghiasi hati kita. Di tema ini kembali muncul dalam kitab Al-Hikam. Dianggap aja kita ulang kaji ya, atau memperdalam. Mengulang kembali pembahasan tentang ikhlas. Di pengarang mengambil perumpamaan amal ibadah yang zahir itu seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, apalagi sedekah, pergi umrah. Itu semuanya ya baca Al-Quran, ya tilawah zikir. Itu semua bagaikan tubuh-tubuh atau jasad. Atau bagaikan ya patung-patung. Ya. Patung-patung itu kan seperti manusia juga ya. Atau patung hewan. Dia seperti makhluk hidup. Tetapi tidak ada nyawa. Jadi begitulah perumpamaan dari amal ibadah yang tidak ada ikhlas. Yang tidak ada, yang tidak disertai dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu bagaikan ruh. Makhluk hidup itu dia akan bernilai kalau memiliki ruh. Di manusia bernilai karena ada ruhnya. Ada jasad, ada ruh. Maka disitulah manusia bernilai. Tapi kalau ruhnya udah keluar, udah berpisah dari jasad, manusia itu jasadnya udah lagi nggak bernilai. Disebut dengan apa? Dengan mayit. Mayit. Atau dipanggil dengan apa? Jenazah. Jadi malahan ruh itulah yang lebih bernilai dibandingkan jasad. Nah begitulah perumpamaan dari amal ibadah. Amal ibadah tidak ada nilainya kalau tidak ada ikhlas yang menyertainya. Jadi mungkin sebagian orang beriman, orang Islam, sebagian fokus memperbanyak ibadah. Sebagian fokus mengejar kuantitas ibadah. Tetapi lupa atau lalai dari memperhatikan kualitas dari ibadah tersebut. Sebab dalam ilmu tasawuf, banyaknya ibadah tanpa keikhlasan, maka itu tidak akan ada nilainya. Misalnya kalau seandainya dalam ibadah tersebut masih ada terselip sifat riya. Apa itu riya? Kita beramal ibadah dengan tujuan agar mendapatkan pujian manusia. Agar kita
dipandang sebagai orang soleh solehah, agar kita tinggi dalam pandangan manusia. Ini riya. Maka dengan adanya sifat riya itu sudah bisa dikatakan amal kita belum ikhlas. Kalau amalnya belum ikhlas, berarti amal tadi sudah pasti tidak diterima. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yaqbalu amalan kana fihi misqalam minar riya. Misqala zarratin minar riya. Allah tidak akan menerima amal yang mana dalam amal tersebut ada semiskal atau sekadar seberat zarrah dari sifat riya. Di berat ya. Ada sifat riya yang sangat kecil, yang sangat halus, yang sangat ringan. Sekedar seberat zarrah. Zarrah itu para ulama menjelaskan zarrah itu adalah kalau zaman dulu ya biji bayam. Kalau zaman sekarang dikatakan sebesar atom. Di ikhlas itu penting. Jadi dengan demikian, kita tidak ada salahnya untuk mengejar kuantitas amal, tapi kita jangan lupa untuk memperhatikan kualitas amal. Karena amal yang tidak ikhlas itu disebut dengan amal yang tidak berkualitas. Kuantitas tanpa kualitas itu tidak ada artinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan, menjadikan kehidupan, kematian dan kehidupan. Karena ia ingin menguji kalian, siapakah yang terbaik amalnya. Jadi di sini disebutkan itu yang terbaik, bukan yang terbanyak. Ahsanu amala, yang terbaik. Jadi kita di samping kita berusaha untuk memperbanyak amal, kita juga harus berusaha untuk mempersembahkan amal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal yang berkualitas itu adalah amal yang ikhlas. Amal yang lillahi ta'ala. Nanti kita lihat pembagian atau ya level-level ikhlas di bawah nanti. Di suwarun qaimatun itu jasad yang berdiri seperti patung, allati laisa fiha arwah, yang mana dia tidak ada memiliki ruh, fala nafa'a biha, maka ia tidak bermanfaat. Itulah rupa gambaran dari amal yang tidak memiliki ikhlas. Wa arwahuha allati biha hayatuha wa nafa'uha wujudu sirril ikhlas. Ruhnya, yang mana dengan ruh itu dia hidup, dengan ruh itu tidak bermanfaat, itu adalah ikhlas yang
ada di dalam amal tersebut. Wal ikhlasu yakhtalifu biikhtilafin nas. Kemudian pengarang menjelaskan ikhlas ini ada beberapa jenis, beberapa kategori, beberapa level atau tingkatan. Fal ikhlasul ubadi salamatu amalihim minar riya al jali wal khafi. Wa kullu ma fihi hazzun lin nafsi. Yang pertama disebut dengan ikhlas levelnya si ubad. Ubad artinya adalah ahli ibadah. Ikhlas level si abid ini, abid itu mufradnya, bentuk tunggalnya abid. Ubad itu adalah bentuk jamaknya. Amal mereka selamat dari riya. Baik itu riya yang jelas, yang jali, maupun yang tersembunyi atau khafi. Dan segala sesuatu yang mana di situ ada keuntungan bagi nafsu. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala. Maka mereka tidak beramal kecuali karena Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala. Talaban lithawabi wa hariban minal iqabi. Karena mengharapkan bagi pahala dan lari dan takut dari siksaan. Ma'an nisbatil amali ilaihim wal i'timadi alaihi fi tahsili madzukira. Jadi ini definisi atau penjelasan dari ikhlasnya golongan abid, jamaknya ubad. Yang pertama, mereka beramal itu amal mereka selamat dari riya. Jadi amal mereka itu udah bebas dari riya. Tetapi mereka beramal itu masih mengharapkan pahala dan takut dari azab Allah. Artinya dia mengaitkan amal itu dengan harapan diberi pahala oleh Allah dan diselamatkan dari siksaan neraka. Berikutnya, ma'anisbatil amali ilaihim. Mereka masih menisbahkan amal kepada diri mereka. Artinya mereka merasa sayalah yang beramal. Disebut dengan apa? Menisbahkan amal kepada diri. Ini kita bahas di mana? Di belakang udah dibahas, yaitu di pertemuan pertama ya. Dengan menisbahkan amal kepada diri, wal i'timadi alaihi, mereka bergantung, berpegang kepada amal. Jadi ini udah apa namanya, saling berkaitan itu ya. Menisbahkan amal kepada diri itu otomatis artinya dia berpegang kepada amal, bergantung kepada amal. Bergantung kepada amal dalam fitahsili mazukira, menghasilkan yang disebut di atas tadi apa itu, yaitu dia berpegang kepada amal untuk mendapatkan pahala dan untuk selamat dari neraka. Ini kategorinya ikhlasnya si abid.
Kemudian berikutnya yang kedua, jenis yang kedua, level yang di atas dari ini adalah wa ikhlasul muhibbina huwal amalu lillahi ijlalan wa ta'ziman. Ikhlasnya si muhibbin itu adalah beramal karena Allah, karena membesarkan, mengagungkan, ijlalan wa ta'ziman, karena membesarkan dan mengagungkan Allah. Li'annahu ta'ala ahlun lizalika. Karena Allah memang patut untuk mendapatkan hal itu, mendapatkan pengagungan. La li qasdi thawabin wala harbin min iqabin. Tidak karena tujuan pahala dan tidak juga menghindar atau takut dari siksaan. Jadi ini level yang kedua, ikhlasnya si muhibbin, para pencinta. Ini mazhabnya Rabi'atul Adawiyah. Ini sudah termasuk kepada golongan sufi secara khusus. Golongan muhibbin ini beramal bukan karena tidak dikaitkan dengan takut dari atau ingin selamat dari siksaan, dan tidak juga mengharapkan pahala, ganjaran pahala dari Allah, nikmat surga. Jadi mesti kita pahami ya, jangan kita salah paham. Orang sufi itu bukan berarti dia tidak mengharapkan selamat dari neraka. Bukan berarti dia tidak mengharapkan kenikmatan surga. Tetapi mereka tidak mengaitkan harapan itu dengan amal yang mereka lakukan. Sebagai hamba sudah pasti hamba itu berharap kepada rahmat Allah. Berharap diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari siksaan, diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Itu pasti. Tetapi dia tidak mengaitkannya dengan amal yang mereka lakukan. Jadi ijlalan wa ta'ziman, di samping karena rasa cinta kepada Allah, Allah itu memang berhak untuk dicintai, patut dicintai, juga untuk Allah itu diagungkan. Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sifat jalal, sifat jamal, sifat kamal, sifat keagungan, sifat keindahan, sifat kesempurnaan. Dan dengan itu Allah berhak dan patut untuk disembah, patut untuk diibadahi, patut untuk diagungkan. Waliza qalat Rabi'atul Adawiyah, dan karena ini Rabi'atul Adawiyah berkata, ma abadatuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Panasabatul ibadata ilaiha. Aku tidak menyembahmu karena takut dari nerakamu dan tidak juga karena mengharapkan surgamu. Lalu aku akan menisbahkan ibadahku kepadanya. Jadi ini level yang kedua, yaitu makamnya muhibbin, makamnya para pencinta. Yang ketiga, ikhlasnya para arifin.
yaitu orang yang sudah wasil, yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah mendapatkan ma'rifah, disebut dengan arif, ya, betul namanya arif, jamaknya arifun atau arifin. Bagaimana ikhlasnya arifin itu? Infiradul haqqi bitahrikihim wa taskinihim min ghairi ayyara li anfusihim fi dzalik haulan wa quwwatan fala ya'maluna al-amala illa billahi la bihaulihim wa la quwwatihim. Ikhlasnya orang arif itu adalah mereka memandang ketunggalan Allah dengan gerak mereka dan diam mereka. Artinya orang arif ini dia beramal, dia memandang bahwa amal itu bisa terbit atau bisa zahir dari diri mereka itu semata-mata karena Allah, bukan karena diri mereka. Allah yang menggerakkan dan mendiamkan mereka. Jadi dia beramal itu bukan dengan daya dan upaya mereka sendiri. Min ghairi ayyarau li anfusihim fi zalika haulan wala quwwatan. Mereka tidak melihat adanya daya upaya pada diri mereka. Jadi tanpa adanya pertolongan Allah, maka amal itu tidak akan bisa muncul dari diri mereka. Jadi dengan demikian mereka ini orang arif menisbahkan amal itu kepada Allah. Saya ini hanyalah mazhar, tempat zahirnya fi'il Allah. Di Allah sebetulnya yang berperan dalam amal saya ini. Wa hadza arfa'u mimma qablahu, dan ini adalah makam yang lebih tinggi dari makam-makam sebelumnya. Jadi ini hanya dirasai oleh orang-orang yang sudah mendapatkan ma'rifah, orang yang sudah wasil kepada Allah, orang yang sudah sampai. Jadi mereka melihat, karena mereka melihat bahwa sebetulnya amal itu bukanlah karena diri mereka sendiri. Sebetulnya pada hakikatnya mereka itu tidak berperan dalam amal itu. Jadi kalau mereka itu tidak berperan, tentu saja mereka tidak akan bergantung atau berpegang kepada amal itu. Jadi inilah 3 level dari ikhlas. Jadi kita minimal berada di level 2 ya. Levelnya para murid, para salik itu mensucikan amal kita dari segala sifat-sifat tercela yang bisa menghalangi ikhlas. Sifat riya, sifat sum'ah, sifat ujub. Selamat amal kita dari riya dan segala sifat-sifat tercela yang membuat terhalangnya ikhlas. Dan kita beramal itu tidak boleh bergantung kepada amal. Tidak boleh berpegang kepada amal. Kita beramal
bukan karena dikaitkan dengan mengharapkan selamat dari siksa neraka dan juga tidak mengharapkan kenikmatan surga. Tapi betul-betul hanya karena lillahi ta'ala. Nah, ini level yang kedua tadi ya. Nah, ini yang bedakan para jamaah sekalian. Kita udah lihat tadi beda antara si abid dengan muhibbin. Si abid ini masih mengharapkan pahala, bergantung kepada amal. Dan ini kita kalau sudah level 2, para salik, para murid, ini yang mesti kita hindari. Jadi kita tidak lagi hitung-hitungan pahala dengan Allah. Kalau saya beramal ini, mungkin pahalanya sekian. Jadi kita sering hitung-hitung pahala. Orang yang sudah mengaji tasawuf, belajar ilmu tasawuf, itu tidak lagi hitung-hitungan pahala. Beramallah sebanyak mungkin ya, semaksimal mungkin. Tapi tetap perhatikan ikhlasnya, kualitasnya. Jadi hindari, jangan sampai kita sudah belajar ilmu tasawuf, tapi dalam prakteknya jangan sampai kita masih seperti orang yang kadang-kadang di bawah lagi dari si abid. Abid tadi udah bebas dari riya. Kita yang belajar tasawuf ini jangan sampai beramal itu masih ada riyanya. Jadi beramal masih pengen dipuji. Ya. Ada terbersit di hati kita dengan amal ini saya ingin mendapatkan pujian. Agar disanjung, agar mendapatkan status sosial yang tinggi. Atau tinggi dalam pandangan manusia. Jadi mudah-mudahan ya kita Allah beri inayah sehingga kita bisa mensucikan diri kita dari sifat-sifat yang bisa menghalangi terwujudnya ikhlas sehingga kita bisa minimal untuk sementara berada di level 2 dan mudah-mudahan nanti Allah bisa menaikkan kita ke level yang paling tinggi dalam keikhlasan. Itu kita tidak melihat adanya daya upaya pada diri ini yang mana dengan itu kita bisa beramal. Kita hanya melihat bahwa sebetulnya amal itu terwujud zahir dalam diri kita ini semata-mata karena inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian dulu, mungkin sebelum kita tutup jika ada pertanyaan ya silakan.